Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan BK kelas 11. Ibu bersyukur sekali hari ini bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat, juga dapat melaksanakan PJJ dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak kelas 11, hari ini kegiatan BK kita akan membahas tentang komunikasi efektif. Ibu yakin kalian sudah sangat paham sekali apa sih itu komunikasi. Karena yang namanya komunikasi pasti kalian sudah pernah menjalankan atau melaksanakan proses komunikasi mulai dari kalian sejak dilahirkan sampai saat ini kalian sudah tumbuh sebagai seorang remaja. Yang paling mungkin membedakan adalah ketika mungkin kalian masih dalam kondisi bayi atau balita, kemudian masa kanak-kanak, akan berbeda proses komunikasi yang kalian jalankan dengan sekarang ketika kalian sudah masa remaja. Oke, untuk tahu lebih lanjut tentang apa sih komunikasi efektif dan bagaimana, mari kita sama-sama saksikan PowerPoint berikut ini. Sebelumnya kita bahas dulu ya, komunikasi itu sebenarnya apa sih? Mungkin kalian juga sebenarnya sudah tahu, Ibu hanya mengulas kembali. Nah, komunikasi adalah interaksi antara komunikator atau si pemberi pesan dan komunikan, yaitu penerima pesan, dengan menggunakan bahasa verbal. Yang sekarang mungkin kita sedang lakukan ya, bahasa verbal maupun nonverbal. Nah, kalau nonverbal mungkin dari bahasa tubuh, gerak tubuh seperti contohnya gerak tangan, kemudian mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan melalui gerak tangan kita atau komunikasi yang disebut maupun nonverbal. Komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu yang berkomunikasi. Jadi ketika kita melakukan komunikasi, ketika sampai pada tujuan atau sasarannya, maka dikatakan komunikasi itu sudah efektif atau mendapatkan respon dan feedback. Komunikasi efektif terjadi apabila sesuatu atau pesan yang diberitahukan komunikator atau si pemberi pesan dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan itu mencapai sasarannya, sehingga tidak terjadi salah persepsi atau salah paham dari komunikasi yang dilaksanakan. Oke, tujuan komunikasi ada tiga. Ada tiga, yaitu yang pertama memberikan informasi. Pastinya ketika seseorang melaksanakan suatu proses komunikasi, contoh saat ini Bu Dini sedang menyampaikan pesan atau memberikan informasi kepada kalian dengan harapan kesan tersebut bisa tersampaikan dan kalian bisa memahami tujuan dari komunikasi yang disampaikan atau informasi yang diberikan oleh Ibu. Nah, atau misalnya guru-guru ketika memberikan penjelasan ke kalian suatu materi, nah pastinya itu tujuannya adalah memberikan informasi ke kalian dengan harapan informasi tersebut dapat kalian terima dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan dari informasi yang diberikan tersebut. Nah, tujuan yang kedua dari komunikasi yaitu membujuk atau meyakinkan, persuasif. Mungkin secara bahasa Indonesia ini tujuannya untuk mengajak atau memberikan suatu keyakinan bahwa komunikasi yang diberikan adalah dengan tujuan yang sesuai yang diharapkan oleh si pemberi pesan ataupun si penerima pesan. Yang ketiga adalah memberikan instruksi. Nah, contoh misalnya ketika kalian melaksanakan PJJ, walaupun secara virtual seperti saat ini, diharapkan kalian bisa menerima informasi, kemudian memahami dan bisa menerima instruksi yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran ketika menyampaikan materi ke kalian. Nah, instruksi tersebut diharapkan akan kalian pahami dan sesuai dengan sasarannya. Nah, contoh misalnya ketika guru memberikan instruksi kalian untuk membaca pada bagian halaman sekian, kemudian nanti mengerjakan tugasnya yaitu dengan menggunakan Google Classroom dan dikumpulkan di Google Classroom. Nah, itu memberikan komunikasi
proses komunikasi yang diberikan dalam bentuk instruksi. Nah, diharapkan ini bisa kalian pahami dan sampai dengan tujuannya. Oke, selanjutnya ini ada contoh-contoh proses komunikasi, di mana yang pertama adalah ketika komunikator menyampaikan dan ada pesan yang disampaikan pada proses tersebut, ada medianya mungkin seperti saat ini yang Ibu sedang lakukan, kita menggunakan media video ya. Kemudian penerima pesannya komunikan pada saat ini yaitu kalian. Nah, ketika proses komunikasi itu sudah berjalan, diharapkan ada feedback, di mana mungkin diharapkan si komunikan ini bisa menyampaikannya melalui pemahaman. Misalnya kalian telah mengerti, memahami komunikasi atau informasi yang telah disampaikan oleh guru, atau mungkin juga bisa orang tua kamu ketika sedang berkomunikasi dengan kamu. Diharapkan juga kalian bisa paham apa yang dirasakan atau apa yang diterima dari proses komunikasi tersebut. Nah, ketika komunikasi dinyatakan efektif apabila ada umpan balik dari komunikan. Ya seperti tadi, misalnya setelah Ibu menyampaikan materi atau guru-guru kalian menyampaikan materi, ada umpan balik dari kalian dengan mengatakan, "Iya Bu, saya paham, saya mengerti, oke." Nah, jadi ada umpan baliknya atau feedback. Nah, ketika proses komunikasi berlangsung, memang yang diharapkan efektif itu adalah ketika ada umpan balik tersampaikan dengan tujuan yang sesuai atau sasaran yang sesuai. Tapi terkadang juga ada muncul distorsi atau gangguan-gangguan dalam proses komunikasi. Nah, mungkin gangguan-gangguan itu ada banyak bentuknya ya, diantaranya mungkin karena mungkin lingkungan sekitar, atau mungkin istilahnya kondisi mungkin volume suara, atau istilahnya ada gangguan teknis lain. Nah, kalau kita sekarang mungkin dari segi virtual bisa jadi mungkin gangguan ketika istilahnya video yang tidak bisa didengar atau dilihat. Nah, itu juga menjadi distorsi karena pemberian informasi PJJ pada saat ini semuanya mengandalkan dari virtual, secara virtual. Jadi Bu harap distorsi atau gangguan-gangguan komunikasi kita selama PJJ ini bisa kita atasi, atau paling tidak bisa kita antisipasi, terutama kalian sebagai komunikan atau si penerima pesan, dalam hal ini peserta didik yang memang sedang melaksanakan PJJ. Nah, ini ada contoh gambar di mana komunikasi ternyata dapat dilakukan dimanapun, di berbagai tempat ya. Kalau kita waktu itu pada masa kondisi yang sedang mungkin normal, komunikasi dapat dilakukan mungkin ketika kita di sekolah gitu, di kelas ya, atau di lingkungan rumah, di keluarga. Nah, ini bisa kita lakukan. Tapi karena sekarang kita dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana memang kita harus menjalankan instruksi sesuai protokol kesehatan, sehingga komunikasi kita terbatas dengan tempat atau jarak gitu ya, dan waktu. Jadi kita memang terbatas oleh komunikasi yang tidak tatap muka atau tidak langsung ya, khususnya seperti kegiatan BK saat ini yang biasanya mungkin kita bisa bertemu di kelas, di sekolah, di ruang BK, tapi saat ini kita tidak dapat bertemu secara tatap muka langsung. Tapi Ibu berharap dengan kondisi PJJ ataupun kegiatan BK kita virtual seperti ini, komunikasi kita tetap terjalin, tetap berjalan, dan tujuan pembelajaran tetap terlaksana. Nah, yang tadi distorsi atau gangguan-gangguan dan hambatan komunikasi memang banyak ya. Di antaranya mungkin yang tadi Ibu katakan, ketika cara bicara kita, suara kita gitu ya, ada mungkin yang mengalami hambatan ketika suaranya nggak kedengeran atau tidak terdengar jelas, sehingga tidak tersampaikan pesan yang dimaksud atau informasi yang diterima, seperti itu. Nah, hambatannya diantaranya ada fisik, psikologi, budaya, dan lingkungan. Hambatan fisik itu